وأصحابه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ننتفع به. آمين يا رب العالمين. كيف حالكن؟ خير الحمد لله أستاذة. لعلك بخير. لا بخير أستاذة. كيف حالك أستاذة؟ Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Hayyakunallah wa bayyakunna ya ummahat fillah. Ahlan wa marhaban wa masa'ul khair biliqa'ikunna al-mubarak fi hadzal masa'. Ahlan wa sahlan, insyaallah kita alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan yang semoga Allah berkahi ini pada sore hari ini untuk melanjutkan belajar bahasa Arab. Wa alhamdulillah dakhalna fi ad-dars at-tasi' asyar al-khamis asyar. Kita udah selesai dari hiwarnya dan udah masuk beberapa tamrin di pekan lalu. Waktu sornil waqt, untuk mempersingkat waktu, insya Allah kita langsung lanjut aja ya, menyelesaikan beberapa tamrin yang ada di dalam al-hiwar, di dalam ad-dars al-khamis asyar. Nah, kemarin kita sampai di at-tamrinul khamis, selesai nomor 2 atau nomor 3 ya? Nomor 2, Zah. Nomor 2 ya. Jadi ini tentang apa? Tamrinul khamis ini tentang kurang lebih masih sekitar atau seputar fi'lun nahi. Fi'lun nahi itu fi'il untuk larangan ya. Yang mana caranya istiqoqnya itu, cara pembuatannya itu berasal pertama diambil dari fi'il mudhari mukhatab, harus mukhatab ya, karena larangan dan perintah itu termasuk kata kerja yang hanya bisa untuk mukhatab aja yang kita ajak bicara, maka hanya punya 6 kemungkinan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Tidak bisa untuk ghaib dan tidak bisa pula untuk mutakallim. Itu. Karena kita minal imkan, dari yang mungkin itu kita hanya bisa memerintah atau melarang seseorang yang kita ajak bicara. Kita tidak bisa melarang atau memerintah diri kita sendiri ataupun orang yang tidak hadir seperti itu. Jadi hanya punya 6 kemungkinan. Jadi pertama diambil dari fi'il mudhari mukhatab, kemudian cara kedua atau tahap berikutnya itu tambahkan la an-nahiyah. La nahiyah ya, bukan la nafiyah, beda ya. La nahiyah, la yang untuk larangan, yang kalau kita terjemahkan ke dalam Indonesia itu artinya janganlah. Kemudian setelah tambahkan la nahiyah di awal, kemudian kita jazmkan akhirnya. Kalau misalkan domirnya hanya anta, maka jazmnya dengan sukun. Kalau domirnya itu antum, yang biasa diakhiri sama waw jamaah, atau untuk anti yang bisa diakhiri sama ya mukhatabah. Nah, itu dia menjazmnya dengan hadfun nun ya. Karena aslinya kan tadhabuna, tadhabina. Kemudian kita jazmkan karena dia jadi fi'il nahi, jadi la tadhabu, la tadhabi. Maka jazmnya domir antum dan anti pakai hadfun nun. Ya, Arabnya sudah di pekan lalu. Kemudian adapun untuk satu lagi domir antunna, maka dia jatuhnya mabni, tetap mabni. Tapi nanti fi mahalli jazmin ya. Dia tetap punya mahalnya, fi mahalli jazmin. Eropa sudah di pekan lalu. Insyaallah kita langsung nuwasil fi ar-raqam ats-tsalits min at-tamrinil khamis biwad'i fi'lil mudhari'in munasib al-masbuq bila an-nahiyah, dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai. Jadi terserah ummahat ya, nggak ada paksaan semuanya harus sama, asalkan kalau artinya munasib cocok silahkan. Dan jangan lupa depannya sudah diawali la nahiyah, berarti harus akhirnya majzum sesuai dengan dhamir yang terkandung di dalamnya. Kalau anta bagaimana, kalau antum bagaimana, anti bagaimana, antunna bagaimana. Baik.
Man akhirut talibah? Kemarin siapa yang terakhir? Mbak Adel. Oh iya. Sekarang Bu Yulis, tafadhali. Namza. As-salis. Ya akhwati la taknusna ghurfati bil miknasatil qadimati. Bil miknasatil. Qadimati. Naam. Wahai saudari-saudariku, janganlah engkau menyapu kamarku dengan sapu yang lama. Santi, barakallahu fiik. Betul. La taknusna. Betul. Jawabannya la taknusna. Berarti ini majazum dengan apa, Bu Yulis? Atau mabni? La taknusna. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Karena mengandung domir apa? Antunna. Jazakillahu khairan. Naam, ahsanti. Sahih. Mumtazah. Baik. Raqam 4. Tafadhali Ummu Salwa. نعم 4 Ya waladu la tal'ab fil fasli. Wahai anak, janganlah kamu bermain di kelas. Sahih, betul, bisa, boleh. Al-makna munasib, mana juga sesuai. La tal'ab fil fasli. Majazumnya dengan apa harokatnya, Ummu Salwa? Majzumnya dengan sukun, Ustazah. Sukun, ahsanti. Taib. Jazakillahu khairan. Raqam 5, tafadhali. Ummu Tariq. Izin ya. Ummu Tariq izin. izin. Taib. Bu Nafika, tafadhali. نعم يا ولد لا تدخل في الفصل. Udah nomor 4. Sekarang raqam raqam 5. يا بنتي لا تشربي مع باردا. Artinya? Wahai anak perempuanku, jangan kamu minum air yang dingin. Baik, sahih. Barakallahu fiik. La tashrabi ma'an baridan. Majazumnya dengan apa, Bu Nafika? La tashrabi. Majzumnya dengan kasroh. Sebentar. Harfun nun. Betul, hazfun nun. Ahsanti. Jazakillahu khairan. Raqam 6. Tafadhali. Bu Ima hadirah. La tahdur. Izin, Ustazah. Izin juga. Taib, Bu Hani, tafadhali. Atau musta'adzinah? Bu Hani la tahdur. La tahdur. Aywa. Hal hiya maridah? La adrisa. Atau musta'adzinah? Maskulah. Tamam, tamam. Khairan, insyaallah. Mubasharatan ba'daha Bu Aryu, tafadhali. Baik, dah. Ya abna'i la tahruju minal fasli fi asna iddarsi. Wahai anak laki-lakiku, jangan kamu keluar dari kelas ketika pelajaran. Anaknya banyak nggak, Bu Aryu? Atau satu aja anak laki-lakinya? Banyak Banyak. Berarti wahai anak-anak. anak laki-laki. Betul. Jazakillahu khairan. Betul. Ahsanti, barakallahu fiik. Wahai anak-anak laki-lakiku atau wahai para anak laki-lakiku, jangan kalian keluar dari kelas ketika pelajaran. Sahih. Jazakillahu khairan. Jadi jawabannya la takhruju. La takhruju itu majazumnya pakai apa, Bu Aryu? La takhruju majazumnya pakai apa, Bu Aryu?
wawu jamaah. Nah, kita lihat dari aslinya. Asli dari takhruju bagaimana? Kalau fi'il mudhari biasanya. Tahrujuna hadfun nun. Betul. Sekarang takhruju yang berarti yang hilang apa ya? Nun Nunnya. Berarti majzum dengan hadfun nun. jazakillahu khairan. Sahih. Nah. Tayyib. Raqam 7. Tafadhali. Ya, Ustazah. La, saya Ustazah. Oh, Ustazah izin. Iya. Iya, tafadhali. Ustazah. La tanzili minal hafilati fi hadihil mahattoti ya ukhti. Janganlah kamu turun dari bis di halte ini, wahai saudariku. Jazakillahu khairan. Sahih. Tanzili majzum yang pakai apa? Bu Nana. Hadfunun. Hadfun nun. Ahsanti. Na'am. Jazakillahu khairan. Silahkan Ustazah. Raqam 8. Tafadhali. Na'am, Zah. Ya binti, la taqta'i al-lahma bihadza sikini. Wahai putriku, janganlah engkau memotong daging ini dengan pisau ini. Jazakillahu khairan. Betul. Taqta'i majzumnya pakai apa? Hadfun nun. Hadfun nun. Jazakillahu khairan. Sahih. Raqam 9. Tafadhali. Umu Faiz. Bu Nurul, afwan. Ya Ustazah. Sita. Ya ikhwanu la jangan la ya ikhwanu la tadkhulu ilal mat'ami qabla sa'atil wahidati. Artinya? Wahai saudara-saudara, jangan memasuki gila ya. Jangan pergi ya Ustazah ya. Salah ya berarti ya. Boleh. Dakhola itu bisa pakai ila, kadang nggak pakai ila juga, nggak apa-apa. Tadi tadakhulu juga. Masuk ke asrama sebelum Mat'am, jam ma'na. mat'ami perpustakaannya Ustazah. La, mat'am. Tempat banyak to'am di dalamnya, apa ya? Restoran. Restoran, betul. Ke dalam restoran sebelum apa ini? Jam Al-wahidah. Jam 1. Sebelum jam 1. Tayyib, Sebelum sahih. jam 1. La tadakhulu tadi majzumnya pakai apa Bu Nurul? Majzum dengan harfun nun. Funun, betul. Jazakillahu khairan. Sahih. Wal akhir, raqam 10. Tafadhali Ummu Faiz. Al-ashir. La taktub ala saburati ya Aba Bakrin. Jangan kamu menulis di atas papan tulis, wahai Abu Bakar. Sahih. Taktub di sini majzumnya pakai apa Ummu Faiz? Sukun. Sukun. Sahih ya. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Baik, ahsantunna jazakumullahu khairan. Mumtazat. Na'am. Al-ijabah ro'iyah. Jawabannya bagus-bagus, betul. Alhamdulillah berarti udah dipersiapkan. Tadi khusus untuk nomor 9 tadi betul ya. Umat kalau ada yang udah jawab la tadhabu, itu juga betul, boleh jangan pergi ke. Karena memang biasanya familiar kalau dhahaba yadhabu ada pasangannya ila. Tapi tadi jawabannya Bu Nurul mendatangkan jawaban lain pakai dakhala yadkhulu, la tadkhulu, itu juga betul. Karena kadang kita pakai fi'il dakhala yadkhulu boleh pakai ila, misalkan dakhaltu
ilal fasli, aku masuk ke kelas. Atau nggak pakai ila, dakhaltul fasla itu juga boleh, bisa. Seperti itu. Jadi di sini nggak apa-apa. Terus dari segi arti juga sesuai ya. Kadang kita melarang seorang jangan masuk ke dalam tempat, misalkan apalagi misalkan tempat umum, misalkan restoran sebelum jam 1, misal ternyata lagi istirahat. Seperti itu. Atau misalkan habis hari Jumat, sholat Jumat kan, biasanya baru buka jam 1 siang gitu. Jadi kita nggak bisa masuk sebelum jam 1 siang. Bisa masuk akal juga artinya. Munasib, al-makna munasib. Al-makna yastaqim. Artinya itu betul dan cocok juga sesuai. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Jazakumullahu khairan. Betul. Ya. Al-an nuwasil fi safhah mi'ah wa sittah. Iftahna kutabakun ya, halaman 106. Mi'ah wa sittah. At-tamrin as-sadis ta'ammal ma yali. Perhatikan yang berikut ini. Sanadhkur huna al-farqa baina la an-nafiyah wa la an-nahiyah. Kita akan pelajari atau akan menyebutkan perbedaan la nafiyah sama la an-nahiyah. La nafiyah kita udah sangat familiar sebelumnya. Yaitu apa itu la nafiyah? La yang hanya digunakan untuk meniadakan dalam konteks biasa ya. Saya tidak makan, saya tidak mengantuk. Itu konteks biasa, bukan konteks melarang atau konteks larangan, maka pakai la an-nafiyah aja. Selama bukan melarang, intinya selain dalam konteks melarang, itu kita pakai la an-nafiyah untuk arti tidak ya. Al-misal huna lima la ta'kulu ya akhi. Lima, afwan, manya pendek ya. Lima la ta'kulu ya akhi. Mengapa kamu tidak makan, wahai saudaraku? Nah, di sini terlihat juga perbedaannya. Pertama tadi dari segi makna ya, dia bukan untuk melarang. Artinya bukan jangan, artinya tidak aja. Mengapa kamu tidak makan, wahai saudaraku? Kemudian pertama tadi segi makna, kemudian segi lafadznya kita lihat yang kedua. Yang kedua dari segi lafadznya kita lihat fi'il mudhari setelah la an-nafiyah ini tidak majzum, fi'ilnya ya baqa ala makana, dia tetap seperti semula aja biasa, enggak majzum. Marfu aja seperti itu. La ta'kulu wa laisa la ta'kul, enggak majzum pakai sukun. La ta'kul, bukan, tapi marfu aja seperti biasa, la ta'kulu. Baik. Kemudian al-misal asani, ala tadhhabu ilal mal'abi. Tidakkah kamu pergi ke lapangan? Bukan artinya jangan. Kemudian di sini fi'il mudhari'nya juga tidak majzum dengan sukun, maka ini la an-nafiyah. Seperti itu. Kemudian naro la an-nahiyah, kita lihat, kita perhatikan la an-nahiyah. Al-misal, la ta'kul hadza ya akhi. Jangan kamu makan ini, wahai saudaraku. Pertama tadi dari segi makna, artinya sudah bukan tidak lagi, tapi larangan. Janganlah kamu makan ini, wahai saudaraku. Kemudian dari segi lafaz, fi'ilnya majzum, fi'il mudhari'nya majzum. Di sini karena dhamir anta, majzumnya dengan sukun gitu. Jadi insya Allah cukup dengan dua perbedaan itu telah jelas mana yang la nafiyah, mana yang la nahiyah, seperti itu. Contoh kedua untuk la nahiyah, la tadhhab ilal mal'ab. Jangan kamu pergi ke lapangan. Gitu. Dan di situ udah ada dua perbedaan tadi. Gitu. Dari segi i'rab ya pasti jelas berbeda ya. Afwan. Dari segi i'rab ya hampir sama karena kan huruf ya. La an-nafiyah, boleh kan langsung la an-nafiyah mabniyah ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Kemudian la an-nahiyah juga la an-nahiyah mabniyatun ala sukun la mahalla laha minal i'rab. Boleh seperti itu. Boleh juga la harfu nafyin, kalau la nafiyahnya la harfu nafyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yang la nahiyah la harfu nahyin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Silakan dipilih, boleh yang mana aja sama intinya. Seperti itu.
Mungkin itu perbedaannya ya dari dua segi. Pertama dari segi makna, yang kedua dari segi lafadz. Yang nafiyah itu tidak majzum, yang nahiyah itu majzum. Adapun mungkin persamaannya memang ya mirip. Miripnya apa? Sama-sama terlihat itu masuk ke fi'il mudhari. Karena la nafiyah itu tidak bisa masuk ke fi'il madhi ya. Nggak ada. La akala Muhammadun al-khubz. Muhammad tidak makan roti. La akala. Nggak bisa ya. Untuk menafikan, meniadakan di fi'il madhi bukan pakai la nafiyah, tapi pakai ma akala seperti itu. La nafiyah ini untuk fi'il mudhari. Dan nahi juga sama untuk fi'il mudhari. Seperti itu. Itu mungkin kesamaannya di situ. Tapi ada lebih spesifik lagi. Kalau la nafiyah itu tidak memajzumkan, la nahiyah itu memajzumkan. Ilahuna hal min soal, apakah ada pertanyaan sampai sini? Wadih, fahimtunna? Ustazah boleh dibantu i'rabnya lagi nggak? Yang mana? I'rab yang mana? Semuanya. Yang tadi apa? Hadfun nun, terus yang mabni itu kayak masih belum nyantol gitu loh. Baik, kalau nggak salah fil liqa al-madi di pertemuan lalu Bu Nafika yang i'rab ya? Iya, tapi lupa lagi. Oke, coba sekarang dicoba lagi biar ingat. Ya Allah. Coba la tadhab. Kalau la tadhab kan itu masih kelihatan ya, jelas ya. Betul. Mabni Berarti ala yang sukun ya. Nah, yang bingungnya tuh i'rab kepanjangannya itu setelah dia berubah gitu loh, Ustazah. baik. Coba kalau i'rab la tadhab dulu deh. La tadhab. Mm-mm. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni. Fi'il mudhari'un. Tadi baru Anda bahas. Kalau la nahiyah itu memajzumkan. Fi'il mudhari'un Majzumun. wa alamatu Fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jasmihi gitu. ya Wa alamatu jasmihi as-sukuni. as-sukunu. As-sukunu. Tuh kan. Ya, tadi Afan kurang sempurna sedikit lagi. Tadi fi'il mudhari'un majzumun bila an-nahiyah. Majzumnya dengan sebab la an-nahiyah. Gitu. Coba sekali lagi. Fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah gitu ya. Betul. Wa alamatu Jasmihi as-sukunu. ahsanti. Iya kan? Ya, betul. Terus ditambahkan fa'ilnya di mana? Wal fa'il. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun Fihi. jawazan. Enggak. Wujuban. Ya, karena nggak bisa kita zahirkan bentuk domirnya. Wujuban. Fihi wujuban takdiruhu anta. Dah cukup. Barakallahu fiik, taqdiruhu anta. Nah, itu dari tadi tuh mengingat-ingatnya kok kembalinya kok ke fi'il mudhari ya gitu. Nah, ini baru dong. Oh iya, majzum ya gitu. Betul. Di situ apa yang mengikatnya ada di sini karena majzum dengan la an-nahiyah. Karena makanya kenapa kita perlu bahas kenapa sih nggak fi'il nahi itu berdiri sendiri, fi'il nahi aja gitu. Enggak ya, karena fi'il nahi itu berasal dari fi'il mudhari, punya asalnya. Karena kita ngi'rabnya juga bukan langsung fi'il nahiin, tapi fi'il mudhari majzum gitu. Jadi fi'il nahi itu adalah sama dengan fi'il mudhari yang majzum dengan la nahiyah begitu. Coba sekarang la tadhabu. La tadhabu. Fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jasmihi hadfun nuni. Betul. Wa fa'iluhu gitu. Nah, kalau di sini fa'ilnya langsung jelas terlihat. Apa ini fa'ilnya? Wawu jamaah. Iya, wawawul jamaah. Wawawul jama'ati domirun muttasilun
Domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ahsanti, betul. Mm-mm. Udah. Udah. Insyaallah. Syukran saja. Tayyib. Cukup berarti tadhabi nggak perlu Kalian deh. sekalian. Oh, Coba tadhabi tadi kan sama ya di hadfun nun ya. betul. Berarti sama persis dari awal sampai Tadhabi. nun. Terus Mm-mm. kalau fa'ilnya gimana? Kalau apa? Bagian fa'ilnya bagaimana i'rabnya yang bagian fa'ilnya? Oh, iya iya. Iya apa? Ya mutakalim. Tadhabi domir apa coba? Tadhabi di dalamnya mengandung domir apa? Anti. Anti. Iya kan? Betul. Iya, Iya. mutakalim itu ana dan nahnu. Nah, anti itu berarti Ya apa ya? anti Lupa. termasuk ghaib, mukhatab atau mutakalim, Bu Novika? Anti. Mutakalim. Anti ghaib yang tidak hadir. Mukhatab yang kita ajak bicara atau mutakalim yang berbicara. Anti. Yang diajak bicara tuh apa? Ghaib, mukhatab. Mukhatab kan? Oh iya, iya. Maaf. Oh, iya, mukhatab. Yaul mukhatab. Oh, huwa ya'ul mukhatabah gitu ya. Iya, betul. Huwa ya'ul mukhatabah mabniun ala sukuni. Betul? Fi mahalli raf'in fa'ilun. Bentar. Wa yaul mukhatabah dhamirun muttasilun. Wa ya'ul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni. Fi mahalli. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Bener Iya. nggak? Sahih. Wa yaul mukhatabah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Betul. Coba tadhabna terakhir. Tadhabna ini beda kemarin. Karena dia mabni. Ya, catatan. Fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah wa alam. Bukan majzum. Oh, mabni ya. Iya. Fi'lun mudhari'un mabniun ala sukuni litisalihi bin nunin niswati. Ahsanti. Fi Fi mahalli jasmin bila an-nahiyah. Betul. Fa'ilnya belum? Wa fa'iluhu. Bukan. Sebutin fa'ilnya apa ini? Ya. Iya. Wa nunun. Wa nunun niswati. Dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Barakallahu fiik. Masya Allah ahli Arab Nafika. Iya, Masya Allah belum. Barakallahu fiik ya. Jangan lupa dicatat. Insya Allah. Iya. Semoga bisa beristifadah dengan Arab yang sudah di murojaah tadi barusan oleh Bu Nafika. Semoga bisa disalin, ditulis, catat. Ya, tidak lupa lagi insya Allah ya. Qayyidul ilma bil kitabah ya. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena Ana yakin ummahat itu sebenarnya langsung paham bisa sebenarnya ketika pelajaran. Tapi kita tidak ada yang bisa menjamin beberapa menit kemudian, oh iya apa ya gitu, masih ingat atau tidak seperti itu. Jangan ummahat sama ya Ana juga seperti itu. Jadi dan ilmu juga kan itu milik Allah bukan milik kita. Jadi Allah juga berhak mengambil miliknya tuh kapanpun Allah menghendaki seperti itu. Jadi kita harus berikhtiar, berusaha agar ilmu itu tidak Allah angkat, tidak hilang dari kita, di antara dengan murojaah, kemudian dengan menuliskan atau mencatatnya seperti itu. Jazakillahu khairan, sudah dibantu untuk murojaah i'rab dari fi'il nahyi, domir anta, domir antum, anti dan antunna. Ada pertanyaan lagi untuk atau seputar fi'il nahyi ini atau la nafiyah la nahiyah untuk ummahat semua? Cukup? Fahimtunna? Insyaallah. Alhamdulillah, barakallahu fikunna. Baik. Berarti sekarang siapa nih yang share screen? Mbak Delin ya. Jangan lupa udah halaman mi'ah wasitah ya, 106. Jazakillahu khairan. Betul, khalas.
Tamam. Ya, ta'ammal ma yali at-tamrin as-sabi'. Perhatikan yang berikut ini. Tafadhali. Tadi terakhir Ummu Faiz yang baca ya. Sekarang Bu Nur, hadirah. Hadirah dah. Baik. Tafadhali dibaca contohnya ke kiri sampai akhir ya. Na'am dah. Dari Humas. Nah, tafadhali. Huwa yaktubu. Anta taktubu. Ana aktubu. Artinya? Huwa yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Anta taktubu, kamu laki-laki sedang menulis. Ana aktubu, saya sedang menulis. Jazakillahu khairan. Betul. Sekarang kita baca dulu ya. Setelah Bu Nur, kembali lagi ke Amahyanti. Tafadhali, bawahnya yaktubu. Na'am zah. Huwa ya'kulu, anta ta'kulu, ana akulu, atau akulu. Artinya? Dia dia telah makan. Sedang makan. Dia sedang makan, kamu sedang makan, ana sedang makan. Ya, ana sedang makan. Betul. Jazakillahu khairan. Terakhir setelah Amayanti, Bu Adelin, tafadhali. Iya saja. Huwa ya'khudhu, anta ta'khudhu, ana akhudhu, atau akhudhu. Artinya huwa dia mengambil, kamu mengambil, saya mengambil. Ahsanti. Nah, jazakillahu khairan. Jazakumullahu khairan. Baik. Jadi tentang apa sih ini at-tamrin as-sabi' ini? Ini menjelaskan tentang sedikit asal usul fi'il yang mahmuz. Fi'il mahmuz itu fi'il yang ada hamzahnya, mengandung hamzahnya. Contoh pertama tadi yang dibaca Bu Nur itu berasal dari kataba yaktubu. Fi'il madhinya itu kataba, kaf, ta, dan ba. Tidak ada mengandung hamzah di dalamnya. Karena tidak mengandung hamzah di dalamnya, sebenarnya semuanya termasuk fi'il ini ya, salim ya. Lawan dari mu'tal. Kalau ada umat yang pernah belajar sorof, di sini yang penting bukan fi'il mu'tal, tidak mengandung huruf illah, jadi fi'il salim. Atau sahih, afwan, sahih. Fi'il sahih, lawan dari fi'il mu'tal. Fi'il sahih itu fi'il yang tidak mengandung huruf illah, itu ada beberapa macam. Ya. Ada beberapa macam fi'il sahih itu yang tidak mengandung hamzah. Afwan. Fi'il yang tidak mengandung huruf illah di dalamnya atau fi'il sahih. Nah, itu ada tiga macam. Pertama fi'il salim, kemudian fi'il mudha'af, kemudian fi'il mahmuz. Nah, fi'il salim itu yang benar-benar tidak ada huruf illah, tidak ada hamzah, dan tidak ada tasydid atau pengulangan huruf. Fi'il mudha'af itu yang ada pengulangan huruf, jadi ditasydid, ada tasydidnya. Kemudian ini fi'il mahmuz adalah fi'il yang ada hamzahnya. Contohnya adalah akala dan akhoda. Yang mudhari'nya itu ya'kulu dan ya'khudu. Nah, bagaimana fi'il mahmuz ketika domir ana, khususnya fi'il mudhari'nya bagaimana ketika fi'il mudhari'? Sini contohnya adalah akulu dan akhudu. Kalau di muqabalahkan gitu, kayak seperti wazan asalnya, fi'il mudhari' itu kan akulu harusnya, af'ulu untuk domir ana. Af'ulu itu akulu dan akhudu biar sama. Yang fathah, yang sukun, yang dhammah, itu af'ulu, akulu, akhudu disamakan seperti itu. Cuman mungkin kan kita ngerasa aneh sebelumnya. Kok akulu, kok akhudu, kok bisa? Apakah ada asalnya? Ya asalnya itu memang akulu dan akhudu mengikuti wazan af'ulu, wazan aslinya fi'il mudhari, tapi di Arab itu ada kaidah kalau dua hamzah bertemu itu sulit bagi mereka dan akhirnya dimudahkan dengan
ditashilkan, dimudahkan dengan disatukan dan dimadkan. Ketika bertemu dua hamzah, yang pertama berharokat, yang kedua sukun, a. Nah, itu tuh sulit. Akhirnya Al-Arab itu punya kaidah ditashilkan dengan cara disatukan dan dimadkan, dipanjangkan. Akulu, akhudu, seperti itu. Ada di Quran juga ya istilah tashil, termasuk bacaan gharibah, ayat gharibah ya, ditashil. Di surat apa ya? Fusilat. Fusilat. Ahsanti. Naam, betul. Bisa dicontohkan Bu Yulis? Oh, Katanya aja Ustazah. yang ada. Jami. Gimana? Jami. Betul. Iya, jadi kita bukan AA tapi A. Agak panjang. Jadi kayak A-nya tuh satu aja tapi dipanjangkan. A jami. Nah, itu contoh langsung di Al-Qur'an. Jadi seperti satu aja huruf A-nya tapi dimadkan. A jami, bukan AA. Seperti itu. Jadi ini berlaku untuk semua fi'il yang ada hamzahnya. Terutama hamzahnya yang di depan ya. Mahmusnya itu yang A-nya tuh di depan. Akulu, akhudu. Ada contoh lain? Yang fi'il yang ada hamzahnya di depan? Amaro, memerintah. Saya memerintahkan. Berarti apa? Fi'il mudhari dari amaro untuk ana, domir ana. Amaro ya'muru. Amuru. Amuru, ahsanti, betul. Asalnya dari kata apa sebenarnya amuru? Muru. Betul, a'muru, jazakillahu khairan. Asal dari a'muru kayak akulu, akhudu, tapi itu sulit. Akhirnya ditashilkan dengan disatukan hamzahnya kemudian dimadkan. Amuru, seperti itu. Jadi ini berlaku untuk fi'il mahmuz atau fi'il hamzah lainnya. Khususnya hamzah yang di awal ya. Karena kalau misalkan hamzahnya yang di ain fi'il di tengah atau hamzahnya yang di akhir, itu tidak berpengaruh kalau untuk fi'il mudhari'nya. Begitu. Ya, insya Allah cukup. Hanya tentang itu aja. Insya Allah untuk at-tamrin as-sabi' tentang domir ana di fi'il mudhari' yang ada hamzahnya di awal. Sekarang mubasyaratan wasil at-tamrin as-samin. Ta'ammalil jumalal atiyata. Perhatikan jumlah-jumlah atau kalimat-kalimat berikut ini. Baik, tadi terakhir Bu Adelin ya. Al-an, Bu Yulis, tafaddali. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Zakaria telah membuka pintu dan dia hampir keluar. Dan dia hampir keluar ya. Jazakillahu khairan. Betul. Jadi kita di sini mau bahas tentang fi'il baru bagi kita yaitu kada. Yaitu yang ditebalkan di kitab itu kan waw, ka, alif, dan dal. Seakan-akan wawnya itu termasuk salah satu bagian dari fi'ilnya ya. Enggak, padahal waw itu tetap artinya dan. Jadi fi'ilnya cukup kadanya aja. Kada. Jadi bukan wakada. Wanya itu artinya tetap dan, dia beda sendiri. Fi'il yang artinya hampir itu cuman yang kadanya aja. Ya cuman di kitab, sama di kitab Ana dan di kitab Ummahat juga semua itu ikut ditebalkan wawnya. Jadi seakan-akan kita kita melihatnya itu wakada gitu fi'ilnya. Padahal cuman kadanya aja. Wawnya itu dan. Harusnya tidak ikut ditebalkan. Seperti itu. Allahu a'lam ya. Jadi ini tentang fi'il kada. Fi'il madinya ya. Fi'il madinya. Kada. Artinya hampir. Kita baca dulu contohnya sampai akhir dulu. Nomor 2. Tafadhali setelah Bu Yulis. Ummu Salwa. Qala Utsmanu lil mudiri. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Utsman berkata kepada kepala sekolah, Yusuf telah mengangkat tangannya dan hampir-hampir Dan hampir apa? Hampir saja memukulku. Betul. Afwan, tadi di Ana agak putus-putus. Jadi
kurang jelas. Tapi udah jelas tadi di akhir. Dan hampir saja dia memukulku. Betul. Tayyib, tafadhali Bu Tiwi. Naam. Yassarallahu murakib. Tayyib. Betul ya artinya. Kemudian kita lanjut dulu nomor 3, raqam salasah. Halo Ustazah. Iya, Mutarik. Ya, udah hadir. Tafadhali. Tani inqalabat sayyaratu Hamidin wa kada yamutu. Mobil Hamid terbalik dan hampir saja meninggal. Mobil Hamid terbalik dan hampir saja meninggal. Betul. Nah, nasallallahu salam. Betul. Jazakillahu khairan. Nomor 4, raqam 4, tafadhali. Arba'ah. Darabatil mudiratu su'ada fakadat tabki. Artinya? Kepala sekolah apa ya? Perempuan gitu ya. Kepala sekolah perempuan Su'ad. Gimana sih? Kepala sekolah telah mendorong Su'ad. Telah apa? Doroba? Dorobat. Doroba yadribu. Memukul. Kepala sekolah perempuan telah memukul Su'ad. Betul. Fakadat. Maka hampir tabeki itu apa? Menangis. Oh, menangis. Maka hampir menangis gitu. Maka dia hampir menangis. Maka dia hampir menangis. Jazakillahu khairan. Betul. Nomor 5, raqam 5. Tafadhali. Ana Ustazah. Ana Ustazah. Iya, Bu Hani, tafadhali. 5. Dorobati fli nazoroti bil aso. Wakada yaksiruha. Anak saya telah memukul kacamata saya dengan tongkat dan hampir memecahkannya. Betul, yaksiruha. Jazakillahu khairan Bu Hani. Baik. Betul. Langsung dulu kita masuk ke yang alba dulu ya. Alba. Tafadhali, nomor 1 yang bagian ba. Setelah Bu Hani. Ya, Bu Ari. Ya, tafadhali. As-sa'atul anar wahidatu yakadul mudiru yahruju. Sekarang jam 1, hampir kepala sekolah keluar. Sekarang jam 1, hampir kepala sekolah itu keluar. Betul. Jazakillahu khairan. Nomor 2, raqam Nani. Yakadul imamu yarka'u. Imam itu hampir saja ruku. Jazakillahu khairan. Tafadhali ba'daha. Setelahnya. Saya apa ya? Ya, Menurut. Bu Tiwi izin keluar. Yakadul jarosa. Jarosa apa jarosu ya? Jarosu. Yakadul jarosu yarinu. Bel itu hampir berdering. Bel itu hampir berdering. Sahih. Jazakillahu khairan. Nomor 4. Tafadhali terakhir. 5 darabta hadal waladu ya Aliyu huwa yakadu yabki. Mengapa kamu memukul anak laki-laki ini wahai Ali? Dia hampir saja menangis. Dia hampir saja menangis. Sahih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikunna. Baik, di sini kita akan belajar tentang fi'il kada. Ya. Apa arti tadi kada? Artinya hampir. Nah, kada itu
dia juga punya fi'il mudhari'nya yaitu yakadu. Kada yakadu. Seperti itu. Bagaimana kapan kita menggunakan kada? Kapan kita pakai yakadu? Itu kita lihat konteksnya. Kalau misalkan kita perhatikan di bagian A tadi, nomor 1 sampai nomor 5, yang bagian A, itu kita pakai kada. Artinya sama sebenarnya kada, yakadu itu sama ya. Cuman kada itu bentuk madhinya, yakadu itu fi'il mudhari. Nah, kada di bagian A itu adalah kada yang kita gunakan bentuk madhinya karena konteksnya itu untuk fi'il madhi. Kita tidak melihat yang setelahnya. Kan kada wa kada yakhruj, wa kada yadribuni, wa kada yamut, fa kada tabki, wa kada yaksiruha. Itu setelah kada semuanya fi'il mudhari semua. Tapi kita bukan melihat ke situ. Kita lihat ke sebelumnya. Fataha Zakaria al-bab, fataha minal fi'lil madhi, termasuk fi'il madhi, dan hampir keluar wa kada yakhruj. Nah, pakai bentuk kada yang fi'il madhinya, wa kada takhruj. Seperti itu. Jadi bukan pakai fi'il mudhari'nya tapi pakai fi'il madhinya karena konteks sebelumnya itu pakai madhi fataha. Begitu pula nomor 2, qala Utsman lil mudir. Qala telah berkata, rafa'a Yusuf yadahu. Rafa'a itu juga fi'il madhi. Yusuf telah mengangkat tangannya, wa kada, dan dia hampir memukulku. Berarti pakainya kada, bukan pakai yakadu. Seperti itu. Nomor 3, inqalabat juga fi'il madhi. Maka setelahnya kita pakai kada, bukan pakai yakadu. Dorobat, itu dia juga fi'il madhi. Maka pakainya kadat. Ya, bukan kada, karena di sini su'ad, ya, kembali ke su'ad. Su'ad perempuan, berarti kadat. Pakai bentuk mu'annas, kadat. Pakai ta ta'nis sakinah di akhir. Kemudian nomor 5, doroba juga dia fi'il madhi. Maka kalau memakai kada di kata selanjutnya itu pakai fi'il madhinya kada, bukan pakai yakadu. Nah, tapi memang setelah kada ini pakai fi'il madhi semua, mudhari semua setelah kadanya. Itu kada yakhruju, kada yadribuni, kada yamut, kada tabki, kada yaksiruha. Kenapa setelah kada itu fi'ilnya mudhari semua? Karena kada itu termasuk af'alul muqarabah, ya, termasuk salah satu bentuk atau salah satu macam fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah itu fi'il yang menandakan hampir. Muqarabah itu dekat. Dekat apa maksudnya? Dekat akan terjadinya kejadian itu. Seperti itu. Namanya af'alul muqarabah. Fi'il yang digunakan untuk menandakan kejadian itu tuh dekat. Akan terjadi. Makanya artinya hampir. Kalau kita pakai setelah kada itu fi'il madhi, nggak make sense. Nggak sesuai juga. Karena kalau pakai fi'il madhi, terjadi dong, udah terjadi. Padahal itu berlawanan dengan arti kada. Kada itu kan hampir dan kada termasuk af'al muqarabah. Fi'il yang kita gunakan untuk hampir. Muqarabah itu akan dekatnya kejadian tersebut akan terjadi. Maka yang paling sesuai adalah pakai fi'il mudhari, bukan pakai fi'il madhi. Madhi nggak cocok karena madhi itu artinya lampau. Apalagi kalau pakai fi'il amr ya, nggak mungkin. Jadi pasti setelah kada itu pakai fi'il mudhari. Seperti itu. Kemudian apa bedanya dengan yang bagian alba? Udah jelas tadi kalau bagian A-nya itu kita pakai kada, bagian ba di sini pakai yakadu. Kenapa? Karena konteksnya kalau yang di bagian kedua yang ba ini konteksnya juga itu bukan telah tapi sedang. Ya, asa atau tidak ada yang menunjukkan itu tuh lampau. Kalau tadi kan
di yang bagian A itu ada fi'il madi. Fataha, qala, inqalabat, dorobat, doroba. Tapi di bagian ba itu tidak ada fi'il madi, maka pakainya fi'il mudhari'. As-sa'atul an, apa ini jelas? Al-an itu berarti sekarang. Sekarang itu pakai mudhari' berarti. Yakadu, berarti pakai yakadu. As-sa'atul an al-wahidah, sekarang jam 1, bukan pakai kadal mudir, enggak, tapi yakadu. Seperti itu. Nomor 2 juga, yakadul imamu yarka. Karena nggak ada yang menunjukkan harus pakai madi, maka dia pakainya bentuk mudhari'. Kemudian nomor 3 juga yakadul jarasu yarinnu. Kemudian nomor 4, lima darabta hadzal waladu ya Ali, huwa yakadu yabki. Nah, tapi apa nomor 4 ini pakainya yakadu ya, nomor 4. Tapi sebenarnya seperti itu ya. Untuk yakadu itu digunakan ketika konteksnya itu bukan untuk madi. Gitu. Kalau pakai yakadu. Tapi setelah yakadu pasti setelahnya fi'il mudhari' semua. Karena yakadu atau kada itu untuk muqarabah, hampir terjadi. Nggak mungkin pakai fi'il madi. Seperti itu. I'rabnya bagaimana? I'rabnya normal ya, seperti biasa kada fi'lun madi, kalau yakadu fi'il mudhari'. Nah, tapi kemarin kada itu termasuk fi'il afal muqarabah dan dia juga kayak kana wa akhwatuha. Dia punya isim dan punya khobarnya. Betul? Kemarin kita i'rab yakadul jarasu yarinno. Nah, coba Anda contohkan satu, misalkan kada ya, kada fi'lun madin mabniyun 'alal fathi, atau fi'lun madin naqis, tambahkan ya. Karena fi'il madin naqis itu apa sih? Atau fi'il yang naqis itu apa? Fi'il madin naqis. Atau fi'il yang naqis itu adalah fi'il yang enggak punya fa'il. Dia punyanya isim sama khobar, kayak kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha kan adanya ismu kana sama khobar kana setelahnya, enggak ada fa'ilnya. Maka dia naqis. Maka di sini kada juga sama. Kada fi'lun madin naqis mabniun al fathi. Kemudian isimnya mana? Kalau kada yakhruju, kelihatannya kayak enggak ada. Tapi sebenarnya ada ya. Dan isim kananya itu wasmu kana dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa, di dalam kadanya itu. Kemudian yakhrujunya kita i'rab fi'il mudhari' marfu' wa 'alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Wal jumlah al-fi'liyah yakhruju fi mahalli raf'in khabaru yakadu. Seperti itu. Itu kalau yang kayaknya nggak kelihatan. Jadi yakhruju itu adalah khobar dari kada. Mana ismu kadanya? Ismu kadanya di sini nggak terlihat di dalam kada. Dhamir mustatir. Intinya kalau kada itu bukan butuh fa'il sama maf'ul bihi, tapi dia kayak kana wa akhwatuha. Dia ada ismu kada sama ada khobaru kada. Gitu. Kalau fi'ilnya mudhari berarti yakadu ya. Ismu yakadu atau khobaru yakadu. Seperti itu. Nah, ini enak nih yang nomor 1 yang ba itu terlihat semuanya. Yakadul mudiru yakhruju. Yakadu fi'lun mudhari'un naqisun marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Al-mudir, bukan kita yang fa'il ya. Al-mudir ismu yakadu marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih. Kemudian yakadu kita i'rab yakhrujunya fi'lun mudhari'un marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ilal mudir. Terus wal jumlah al-fi'liyah yakhruju fi mahalli apa? Raf'in ya atau nasbin? Nasbin.
fi mahalli nasbin khobaru yakadu. Gitu. Jadi persis kayak kana wa akhwatuha. Memarfu'kan isim, memansubkan khobar. Cuman kalau yakadu itu apa bedanya sama kana wa akhwatuha? Yang pertama tadi artinya kalau kada yakadu khusus untuk muqarabah, artinya hampir terjadi kejadian tersebut. Kemudian yang kedua khobar kada atau khobar yakadunya pasti fi'il mudhari ya. Khobar yakadunya pasti fi'il mudhari. Kita lihat semua di sini khobarnya yakadu atau khobar yakada di sini berupa fi'il mudhari semua. Gak ada khobarnya itu yang berupa kelihatan langsung isim mansub, gak ada. Gitu. Jadi khobarnya kada atau khobar yakadu semuanya berbentuk jumlah fi'liyah dari fi'il mudhari. Yakadu yakhruju, yakadu yarka'u, seperti itu. Coba sekali lagi i'rab untuk yakadul imamu yarka'u. Ada yang mau mencoba i'rab yakadul imamu yarka'u? Atau Ana pilih ya? Siapa ya? Bu Nana, tafadhali. Aduh, Ustaz. Lala. Bentar, Ustazah. Coba dulu. Nanti diiniin. Ya, la ba'sa, la ba'sa. Iya. Yakadu fi'lun mudhari'un marfu. Nah, Fi'lun mudhari'un nakis mabniun ala marfu'un. Fi'lun mudhari'un nakis marfu'un alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun atau lama halalahu nilai rofi tadi. Apa Ustazah? Udah bener. Betul yang marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Ya. Oke, ulang Ustazah sebentar. Fi'lun mudhari nakis marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Terus al-imamu itu ismu yakadu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Yarka'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa fi mahali nasbin khobaru yakadu. Wal jumlatul fi'liyah fi mahalli wal jumlatul fi'liyah fi mahali nasbin khobaru yakadu. Ahsanti, jazakillahu khairan. Betul ya. Jadi Arabnya kurang lebih seperti itu Ummahat. Silahkan dikiaskan atau disamakan untuk contoh-contoh yang lainnya. Atau tadi kalau ada yang ketinggalan nanti bisa saling membantu ya catatannya seperti itu. Kurang lebih Arabnya seperti itu. Jadi yakadu jangan sekali-kali ada yang mengi'rab al-imamu fa'ilun marfu', al-mudiru fa'ilun marfu'. Fa'il buat yakadu, enggak ada fa'ilnya. Kenapa? Karena tadi kita i'rabnya fi'lun madin atau fi'il mudhari' naqis. Fi'il naqis itu adalah fi'il yang kurang. Dia tidak normal seperti biasanya. Karena fi'il yang normal biasanya itu yang butuh fa'il atau maf'ul bihi. Tapi di sini tidak ada fa'il dan maf'ul bihinya. Adanya ismu yakadu atau ismu kada dan khobaru yakadu atau khobaru kada. Seperti itu. Jadi fi'ilnya itu memang naqis. Jangan lupa isimnya itu pasti marfu, khobarnya itu pasti berbentuk jumlah fi'liyah dan fi'ilnya itu fi'il mudhari' fi mahalli nasbin ya. Wal jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin khobaru yakadu. Tidak ada khobar yakadu atau kada yang berupa isim dhahir. Semuanya fi'il mudhari'. Untuk menguatkan arti muqarabah itu sendiri. Yakadu atau kada itu termasuk af'alul muqarabah. Seperti itu. Jadi nggak ada yakadul mudiru yakadul mudiru jamilan gitu. Mudir itu hampir ganteng misalkan seperti itu. Nggak ada ya. Nggak bisa pakai isim, dia pakainya fi'il mudhari. Nggak ada khobar kada atau khobar yakadu isim dhahir mansub, tapi pakai fi'il. Jumlah fi'liyah fi'il mudhari. Sampai sini ada pertanyaan?
Cukup, insyaallah. Cukup Za. Alhamdulillah, taib. Ya, Afwan ya. Tadinya anak kira kita bisa menyelesaikan pelajaran 15 ini, tapi qadarullah belum, nggak apa-apa karena di sini ada sesuatu yang baru buat kita tadi, kada yakadu. Fi'il muqarabah, af'alul muqarabah, salah satunya adalah kada yakadu. Insyaallah kita lanjut tamrin atas ya setelahnya pada pertemuan berikutnya. Minggu depan tanggal merah enggak? Tanggal Belum saja masih tanggal 5. Emang Oh iya. ada tanggal merah apa, Mbak? Pekan depannya lagi saja. Oh iya, pekan depannya. Oh, Iya. Waisak. Nah, Ya, ya. tapi apa namanya, kalau Ummahat pengen masuk normal aja nggak apa-apa. Masuk aja nggak apa-apa. Kalau emang nggak libur nggak apa-apa. Insyaallah. Karena kan Nanti diinfo Za. siap. Lewat motorik. Kadang ada bapak-bapaknya di rumah saja. Iya. Kalau libur. Siap ya. Nanti infokan aja, update aja kalau libur anak ikut, kalau belajar ya kita belajar. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Jazakumullahu khairan ala hudurikun wa ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'tadzirukunna ala kulli